Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bawa hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian di hadirat-Mu. Aku puas. Kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian di hadirat-Mu. Aku puas di hadirat-Mu. Hadirat-Mu, aku bebas. Di hadirat-Mu datang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu.
kekuatan, ada damai sejahtera yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, di hadirat-Mu ada terang. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu datang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu. Haleluya. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Gembala untuk pimpin di dalam doa. Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin, haleluya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Pujian Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin, amin, amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar dan layak dipuji. haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik dan sangat baik. Engkau Bapa yang memperhatikan sampai pada detik ini dalam hidup kami. Kami boleh bernafas itu karena anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami rindu mempersembahkan hati kami kepadamu. Rindu untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami mohon kiranya belas kasihan-Mu tercurah di tempat ini. Kiranya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Biarlah urapan baru pun boleh kami alami dan rasakan pada pagi ini. Tuhan tolong buat setiap pelayan-pelayan-Mu, mengampuni segala kekurangan kelemahan mereka. Kuduskan mereka, layakkan mereka untuk melayani Engkau pagi ini Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus.
Mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani kami dengan kebenaran firman Allah. Biar semua ada di dalam pengurapan daripada kuasa Roh Kudus. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala yang saat ini berada di Cipanas untuk melayani pekerjaan-Mu. Kau sertai dia, Kau urapi dia supaya jemaat yang dilayani di sana boleh mendapat berkat dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami berikan hanya kepadamu. Pagi ini kami serahkan ibadah ini dari permulaan pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih Kristus, dan kami buka ibadah ini dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau datang dengan hati bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka
Kalau ada Bapak, Ibu yang ingin bersaksi, saya persilakan, atau yang ingin memuji nama Tuhan, saya persilakan untuk ke depan. Kita sambung dengan pujian, Kurayakan Kasih-Mu. Sepanjang hidupku
kasih Tuhan selalu ada di sepanjang kehidupan kita. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa, tapi abdi yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Tidak selamanya apa yang kita inginkan itu baik menurut, tapi apa yang Tuhan beri itu adalah yang terbaik buat kita. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Segala rancangan-Mu adalah baik dalam hidup kami. Engkau mengetahui apa yang terbaik buat kami. Apa yang terbaik itu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami terus selalu bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita angkat kembali pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab. Tak selalu Tuhan menjawab. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Amin. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Yesus mendengar. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus mendengar. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Beni untuk berdoa. Lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat dia jadikan semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan saat ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau di dalam kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Kami boleh berkumpul, meninggikan dan membesarkan namamu. Bukan kuat gagah kami Tuhan. Tapi oleh urapan-Mu yang luar biasa, kami boleh ada di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang menguatkan kami, tinggal di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Di setiap kehidupan kami, di setiap langkah kami, dan di setiap hari-hari yang kami lalui. Kami boleh ada hari ini karena Tuhan sudah beserta dengan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kuasai dan urapi. Biarlah kami yang hadir di sini merasakan kuasa-Mu. Karena kami yakin 2-3 orang berkumpul sebab nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Luar biasa Tuhan pernyataan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi juga dan berkati hamba-Mu yang sudah membawakan puji-pujian ini Tuhan. Pimpin dia di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayannya. Dimanapun dia berada Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada buat dia. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin. Penuh syukur kepada Tuhan pada hari ini boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan dan Bapak Gembala yang sedang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan, saudara, saya harap kita semua bisa memperhatikan firman Tuhan dengan baik, menaruh firman Tuhan dalam hati kita sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah-buah, berkuasa atas kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya langsung masuk ke dalam slide. Ya, saya berikan tema pada hari ini yaitu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan di sini
Yang saya maksudkan dialah bukan hanya kemuliaan Tuhan yang ada di sorga, tetapi kemuliaan Tuhan yang turun atas kita sehingga kita bisa melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa kita semua di sini merindukan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Di slide ada, coba next. Ya, mungkin di sini agak kecil ya. Dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya bacakan untuk kita semua, berbunyi demikian firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Bagian bawah itu adalah puji-pujian yang sering kita juga nyanyikan. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kita telah membaca firman Tuhan bagaimana kemuliaan Allah turun atas rumah Tuhan yang baru saja dibangun oleh Salomo. Peristiwa yang kurang lebih sama terjadi juga pada zaman Yesus, di mana Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Yesus berubah rupa. Disitulah Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus? Next slide. Kemuliaan Tuhan adalah pengalaman yang indah. Ketika kita bisa melihat atau merasakan kemuliaan Tuhan turun menaungi kita. Pengalaman serupa terjadi pada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Di dalam Matius 17 ayatnya yang keempat berkata demikian. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Bapak Ibu Saudara, ini menjelaskan betapa kemuliaan Tuhan itu sangat indah. Bahkan Petrus katakan, betapa bahagianya saya kalau bisa kemuliaan ini tidak lalu begitu saja. Tidak cepat-cepat berlalu. Bahkan katanya mau membuatkan kemah supaya kemuliaan Tuhan itu bisa terus dirasakan, bisa terus dinikmati dalam kehidupan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan membuat kita kagum akan Tuhan, membuat kita bahagia, membuat kita puas. Seolah-olah kita tidak mau kemuliaan itu berlalu dari kehidupan kita. Kita ingin kemuliaan Tuhan itu tetap tinggal dalam kehidupan kita. Lalu next slide. Kemuliaan Tuhan juga bisa mengubah hidup menjadi terang. Di dalam Yesaya 60 ayatnya yang ke-1 sampai ke-2, firman Tuhan berkata demikian, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan ayat yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah sebab
terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi sebab ada kemuliaan Tuhan atas kita, maka kita harus bangkit dan menjadi terang. Ini juga yang terjadi di rumah Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan saat itu. Dan tentunya kita juga rindu untuk dipenuhi, untuk merasakan, untuk melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar pada hari ini dari Salomo. Kalau kita telah membaca tadi bahwa setelah Salomo berdoa, kita mau belajar dari doa Salomo. Puji Tuhan, next slide. Ya, ada beberapa poin yang saya mau berikan pada hari ini tentang bagaimana doa Salomo bisa membuat kemuliaan Tuhan itu turun menaungi rumah Tuhan. Yang pertama, Salomo membuka doanya dengan penyembahan. Di dalam doa Salomo ada unsur penyembahan. Dalam 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-14, situ dituliskan demikian. Sambil berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Dengan menyembah Tuhan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki hati yang menyembah ketika kita datang kepada Tuhan. Kita harus memiliki sikap tunduk, hormat kepada kedaulatan Tuhan dari tempat maha tinggi. Lalu next. Lalu yang kedua, sini ada poin berikutnya yaitu penyerahan diri. Dalam 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskannya kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Di ayat yang ke-22 dan 23 ini, Salomo berdoa berbicara sebagai pemimpin Israel. Dia katakan, Tuhan, jika ada seorang dari orang Israel yang berdosa terhadap temannya, kiranya Tuhan yang mengadili orang itu dengan seadil-adilnya. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Salomo berdoa untuk umatnya sendiri. Berdoa supaya Tuhan yang mengadili, Tuhan yang bertindak, dikatakan demikian. Sebenarnya ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Dalam kita menghadap Tuhan, perlu yang ada yang namanya penyerahan diri. Apa itu penyerahan diri? Artinya kita memiliki hati yang rela untuk dibentuk, untuk ditegur oleh firman Tuhan. Kita memiliki hati yang rela untuk diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita perlu terus bertumbuh. Kita perlu terus belajar dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Itu yang membuat kita terus menerus bertumbuh di dalam Tuhan, menerus kita diperbaharui, menerus Tuhan membersihkan kita
Dalam firman Tuhan, Tuhan mengandaikan kehidupan kita itu seperti carang dari kebun anggur yang harus terus dibersihkan supaya dia lebih banyak lagi berbuah. Supaya lebih banyak lagi berbuah. Jadi kehidupan kita juga harus dibersihkan dan kita harus memiliki hati yang berserah kepada Tuhan. Tuhan, bersihkanlah hidup kami. Tuhan, bentuk kami, proses kami sebagai tanah liat, bejana tanah liat. Bapak Ibu Saudara, akan lebih sulit untuk membentuk benda yang keras daripada benda yang lunak seperti tanah liat. Tanah liat itu mudah dibentuk. Dia mudah dibentuk oleh para penjunan, lalu dibakar sehingga menghasilkan sebuah tanah liat yang indah. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita pun harus terus dibentuk, harus terus diajar oleh firman Tuhan. Pada suatu kali di SMA saya, ketika saya masih SMA tentunya, di situ ada sebuah seminar. Dan dalam seminar tersebut ada sebuah pertanyaan yang menurut saya menarik. Ada sebuah pilihan yang ditawarkan. Sebenarnya hidup ini adalah belajar untuk hidup atau hidup untuk belajar. Artinya kalau belajar untuk hidup, maka kita akan sulit untuk bertumbuh. Karena kita belajar tujuannya ya untuk cari makan aja, untuk hidup. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup untuk belajar, seumur hidup kita akan terus belajar, kita akan terus bertumbuh, kita akan terus naik dan bukan turun. Saya rasa itu juga berlaku dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus terus belajar supaya Tuhan membenahi hidup kita, supaya Tuhan terus bekerja, membakar setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan timbul seperti emas yang murni. Ayub katakan, aku akan timbul seperti emas. Jika engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya melewati setiap ujian, melewati setiap teguran firman Tuhan yang kita dengar. Melewati setiap kebenaran yang mungkin sakit di dalam hati kita. Kebenaran firman Tuhan mungkin tidak selamanya enak. Tidak selamanya berisi janji-janji Tuhan, tetapi ada juga teguran. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kita mungkin sudah hafal bahwa firman Tuhan itu punya tugas juga untuk menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu Saudara, relakan hati kita untuk kita dibentuk, untuk kita ditegur oleh firman Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa biarlah Tuhan yang mengadili, biarlah firman itu, Bapak Ibu Saudara, mengadili hati kita, apa yang masih kurang, apa yang salah dalam kehidupan kita, kita perlu benahi, kita perlu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan apa yang salah. Bapak Ibu Saudara, waktu kita sekolah mungkin kita nilai kita, hasil pekerjaan tangan kita itu akan dinilai oleh guru kita. Dan mungkin kita gak akan terima saudara, kalau tiba-tiba kita udah belajar mati-matian, ulangan, lalu tiba-tiba guru kita kasih 6 tapi tidak ada coretan sama sekali. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Loh, kenapa bisa dapat 6? Ya kan? Salahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu koreksi dari Tuhan. Untuk Tuhan kasih tahu apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak mendapat koreksi
akhirnya kita nggak lulus gitu kan. Kita perlu koreksi supaya kita bisa memperbaiki terus menerus kehidupan kita. Berikutnya, next maksudnya. Ya. Berikutnya di dalam doa Salomo ada yang namanya pengudusan. Dalam 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-24 sampai ke-25 berkata demikian. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Pada poin yang ketiga, kita melihat bahwa kita perlu adanya pengudusan. Artinya pengudusan di sini adalah ketika kita berdoa mohon ampunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita di sini harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang kita simpan. Jangan ada yang kita simpan. Mungkin di hadapan anak-anak kita, mungkin di hadapan istri atau suami kita terlihat sempurna. Mungkin kita terlihat tiada cacat, tiada celah. Tapi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, percuma kita menutupi hal itu semua. Sebagai manusia, kita pasti memiliki dosa. Firman Tuhan katakan, kalau kita berkata kita tidak memiliki dosa, maka kita menjadi penipu. Atau kita menuduh Allah itu penipu. Karena Allah telah mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Maka kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, terbuka terhadap Tuhan. Di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, di situ bercerita tentang perempuan yang berbincang-bincang dengan Yesus. Di situ Yesus katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada penyembah-penyembah yang benar, di mana penyembah-penyembah ini akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Arti kata kebenaran ini adalah jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita ada salah, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya salah. Tuhan, saya berdosa. Jangan kita tutup-tutupi, saudara. Mungkin di keluarga kita terlihat baik, tetapi dalam hati siapa yang tahu? Kita harus akui, jujur di hadapan Allah. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita harus akui, kita juga membutuhkan pengampunan yang berasal dari Tuhan. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Bapak Ibu Saudara, dosa adalah satu-satunya masalah mungkin yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Apapun usaha kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dan hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan dosa kita. Karena itu kita perlu dikuduskan. Perlu adanya pengudusan dari dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh menerima kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya telah menyebutkan ada 3 poin bagaimana kita bisa menerima kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita. Yang pertama ada penyembahan. Penyembahan kepada Tuhan. Lalu yang kedua
penyerahan diri. Lalu yang ketiga ada pengudusan. Ketiga hal ini ketika kita melakukan dengan sungguh, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Jadi kemuliaan Tuhan itu bukan hanya untuk dikagumi tanpa dilihat, tetapi kita perlu merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Terus terang saudara, apa yang saya katakan ini sebenarnya adalah berasal dari pengalaman saya dan keluarga. Benar pujian tadi yang berkatakan Yesus menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Lebih dari apa yang kita doakan. Jadi pada suatu kali kami sekeluarga mengalami yang namanya jalan buntu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu lagi mau harus apa. Kita mengalami jalan buntu dan saya lebih banyak terdiam lah sepanjang hari. Saya bingung. Lalu pada doa malam, akhirnya kami berdoa pada malam sebelum tidur. Akhirnya saya melakukan apa yang Salomo lakukan, kira-kira begitu. Saya menyembah Tuhan, merendahkan diri, saya merelakan hati saya dibentuk oleh Tuhan. Saya tahu saya juga masih banyak kesalahan. Lalu saya minta Tuhan ampuni saya kalau saya bersalah. Saya pasti bersalah dan Tuhan tolong ampuni, kuduskan saya. Saya tidak terfokus lagi kepada masalah atau beban yang saya pikul. Saat itu saya hanya fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan dan minta pengudusan dari Tuhan. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa terjadi dalam keluarga kami. Situ saya merasakan kemuliaan Tuhan itu turun. Saya merasakan, saudara, mungkin saya udah pernah bawakan ini di sekolah minggu. Saya tanya ke anak sekolah minggu, adik-adik, tempat yang adik-adik pengen kunjungi itu apa? Tempat terbaik yang adik-adik pengen kunjungin. Ada yang bilang, oh saya pengen ke Perancis, di sana bagus tempatnya. Ada yang pengen ke Swiss, wah tempatnya bagus. Saya katakan, semuanya itu bagus. Tapi coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik ngelihat ciptaan Tuhan aja, adik-adik seneng. Apalagi adik-adik ketemu sama Tuhan. Di situ Bapak Ibu Saudara, saya bertemu. Istilahnya saya melihat kemuliaan Tuhan itu turun atas kehidupan saya, keluarga. Dan saya benar-benar merasa diberkati dan saya merasa dipulihkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab lebih daripada apa yang saya doakan. Masalah saya belum selesai, tapi Tuhan tahu apa yang harus lebih dahulu diselesaikan, yaitu Tuhan selesaikan hidup saya dahulu. Baru Tuhan terus memelihara saya sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita juga mengalami pengalaman yang sama dengan Tuhan. Saya rindu Jemaat Sukadamai juga boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, kita rindu masalah kita itu diselesaikan oleh Tuhan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menyelesaikan masalah itu lebih dahulu, maka perasaannya tidak akan sama.
kehidupan kita tidak akan berubah. Tetap sama, jauh dari Tuhan. Tapi jika Tuhan membereskan hidup kita dahulu, maka Bapak Ibu Saudara, masalah itu bukan hal yang susah bagi Tuhan. Menyelesaikan masalah itu bukan hal yang rumit bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan gak bisa paksa kita untuk kita menyerahkan hidup kita, untuk kita mengaku dosa kita, untuk kita menyembah Tuhan. Tuhan gak bisa paksa. Itu adalah bagian kita. Dan kalau kita melakukan semuanya itu, percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Hidup kita diselesaikan, bahkan masalah hidup kita juga akan diselesaikan. Bagi Tuhan itu tidak mudah. Sangat mudah bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ada api yang turun memakan habis korban, bakaran dan sembelihan. Hal ini bicara tentang perkenanan Tuhan atas doa Salomo dan perkenanan Tuhan atas korban yang Israel letakkan di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada korban yang lebih indah dari hidup kita sendiri. Jadi saudara, jika kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai korban, kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan kuduskan, untuk kita menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan pasti berkenan atas korban saudara. Lebih dari apa yang mungkin saudara rencanakan. Mungkin saudara katakan sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan berkati usaha saya akan memberikan ini atau itu. Enggak, Tuhan tuh enggak butuh ini atau itunya. Yang penting kitanya datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan. Tuhan mau hidup kita dikuduskan terus menerus sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata terus menerus. Bapak Ibu Saudara, pengalaman ini sangat luar biasa sehingga membuat siapapun yang mengalaminya pasti kehabisan kata-kata. Kehabisan kata-kata. Dan ini juga yang dialami oleh orang Israel ketika melihat kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Yang bisa mereka lakukan adalah sujud dan bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Sungguh Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan ini tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Tidak dapat diraih dengan apapun juga. Semuanya itu pemberian Tuhan. Semuanya itu kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua bersama-sama menyembah Tuhan. Mungkin firman Tuhan tidak panjang pada hari ini, tapi saya rindu kita semua mengalami kemuliaan itu turun atas kehidupan kita. Karena saya percaya saat kemuliaan itu nyata atas kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita akan menjadi terang bagi dunia. Hidup kita tidak akan sama lagi. Saat kemuliaan itu nyata dalam kehidupan kita, maka setiap masalah-masalah hidup kita semuanya menjadi kecil. Ketika kita melihat Tuhan, semua hal yang lain menjadi sangat kecil. Tuhan menyatakan betapa besarnya Dia. Tuhan menyatakan betapa baiknya Dia dalam kehidupan kita. Di Pemuda justru saya juga pernah sampaikan bahwa jangan sampai kita cuma bilang Bapak, tetapi karena kebiasaan saja. Apakah kita sudah mengalami bahwa Tuhan menjadi Bapa kita atau belum? Masalahnya di situ.
Mungkin kita ngomong Bapa, kita berdoa dengan sebutan Bapa, karena Yesus katakan, berdoalah seperti ini, Bapakku yang di sorga. Tetapi apakah kita sudah mengalami Dia sebagai Bapa atau belum? Nah, pertanyaannya di situ. Dan bukan karena usaha kita boleh memanggil Dia Bapa, tetapi pekerjaan Roh Kudus itu yang menyatakannya bagi kita semua. Puji Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita siapkan hati kita serahkan hidup kita untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Dan saya harap jangan ada satupun dari kita saat ini yang mengeraskan hati. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan dan biarlah Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya yang dahsyat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat, kekuatanku hanya dalam